Algoritma dianalisis untuk melihat seberapa efisien suatu algoritma menggunakan resource atau waktu dan memori. Selanjutnya, apa itu insertion sort? Algoritma insertion sort adalah sebuah algoritma sederhana yang cukup efisien untuk mengurutkan sebuah list yang hampir terurut. Algoritma ini juga bisa digunakan sebagian bagi dari algoritma yang lebih canggih. Cara kerja algoritma ini adalah dengan mengambil elemen list satu persatu dan memasukkannya di posisi yang benar seperti namanya. Pada array, list yang baru dan elemen sisanya dapat dibagikan tempat di array, meskipun cukup rumit. Untuk menghemat memori, implementasinya menggunakan pengurutan di tempat yang membandingkan elemen saat itu dengan elemen sebelumnya yang sudah diurut, lalu menukarkannya terus sampai posisinya tepat. Hal tersebut terus dilakukan sampai tidak ada elemen tersisa di inputan, seperti sudah dibahas di bagian pendahuluan. Salah satu implementasinya pada kehidupan sehari-hari adalah saat kita mengurutkan kartu remi. Kita ambil kartu satu persatu lalu membandingkannya dengan kartu sebelumnya untuk mencari posisi yang tepat. Variasi pada umumnya yang dilakukan terhadap array pada insertion sort adalah sebagai berikut. Yang pertama, elemen awal. Elemen awal dimasukkan sembarang, lalu elemen berikutnya dimasukkan di bagian akhir. Selanjutnya, elemen tersebut dibandingkan dengan elemen ke-1 atau ke X1. Bila belum terurut, posisi elemen sebelumnya digeser sekali ke kanan, terus sampai elemen yang sedang diproses menemukan posisi yang tepat atau sampai elemen pertama. Setiap pergeseran akan menggantikan nilai elemen berikutnya, namun hal ini tidak menjadi persoalan sebab elemen berikutnya sudah diproses terlebih dahulu. Selanjutnya, cara kerja. Sama seperti yang sebelumnya, insertion sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Cara kerja yang ini sama dengan sebelumnya, tapi menggunakan bahasa yang berbeda. Pertama, proses ini kemudian menyiapkan sebuah elemen array yang diproses setepatnya. Proses dilakukan sebanyak satu tahapan, atau dalam sorting disebut sebagai pass. Dengan indeks dimulai dari 0, proses pengurutan dengan menggunakan algoritma insertion sort dilakukan dengan cara membandingkan data ke-1, data ke-i, atau di mana i dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir dengan data berikutnya. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka data tersebut disisipkan ke depan sesuai dengan posisi yang seharusnya. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang saya buat tentang insertion sort. Bagian pertama atau dari square in, yaitu untuk menginput data dalam nilai integer yang ini. Selanjutnya sistem outprint. Sistem outprint ini untuk mengeluarkan banyak data yang kita inginkan pada saat di run nantinya. Yang selanjutnya ada for. Pada bagian for, bagian ini digunakan untuk nilai variabel yang akan kita masukkan dari nilai integer sebelumnya. Bagian kedua dalam insertion sort, yang pertama ada for, bagian yang digunakan untuk pengulangan. Di sini saya menggunakannya untuk pengulangan dengan menggunakan pengulangan while. Pada bagian ini juga terjadi sebuah proses untuk pengulangan kembali bagian yang kita input sebelumnya, yang mana diproses sesuai nilai integer yang dimasukkan melalui variabel yang kita masukkan. Pada kali ini saya menggunakan variabel i dan variabel j. Selanjutnya pada bagian akhir, pada bagian ini adalah bagian yang digunakan untuk mengeluarkan hasil setelah diinput. Kemudian pada bagian system outprint,
Digunakan untuk menampilkan hasil semua data yang telah kita masukkan sebelumnya, dari data awal hingga data akhir, yaitu diproses melalui sistem Outprint ini. Ya, inilah hasil run dari kebingungan tersebut. Yang pertama, kita memasukkan jumlah data yang kita inginkan. Di sini saya memasukkan 5 digit nomor Inggris dengan isi data nomor yang acak. Dan inilah hasil data yang otomatis terurut yang disorting melalui insertion sort. Berikut adalah contoh dalam bentuk animasi. Data awal yang dimasukkan. Di sini saya memasukkan 3, 2, 4, 1, 5 sesuai dengan running yang saya jelaskan tadi. Di sini saya masukkan datanya secara acak, dan setelah inilah hasil dari sorting melalui insertion sort ya. Yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari insertion sort. Pertama, kelebihan. Pertama, sederhana dalam penerapan.